Haleluya, shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Saya doakan dalam keadaan baik dan sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pekerjaan, diberkati usaha, pelayanan, dan seluruh kehidupan kita. 3 bulan lagi kita akan akhiri 2020. Dan saya percaya tahun dimensi yang baru menjadi bahagian kita. Dimensi yang berkualitas, tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi bagian jemaat yang saya layani dimanapun kita berada. Amin. Izinkan saya membagikan firman penggembalaan buat kita semua, membawa kita untuk maju dalam rencana-rancangan Tuhan yang luar biasa. Judulnya adalah menemukan potensi di masa yang sukar. Menemukan potensi di masa yang sukar. Kita masih ada di dalam masa-masa yang kritis. Kita masih ada dalam masa-masa yang sukar. Pandemi masih terus terjadi. Korban justru lebih banyak berjatuhan. Resesi dimanapun terjadi dan keadaan makin lama makin sukar. Tapi percayalah, iman orang yang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Potensi adalah kemampuan yang besar kemungkinannya dapat dikembangkan. Potensi adalah kemampuan yang besar kemungkinannya dapat dikembangkan. Itu bicara kemampuan, bicara daya, bicara kesanggupan, dan bicara kekuatan. Kita mau baca ayatnya saudara-saudara yang terambil dalam Mazmur 126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di dalam masa yang sukar, kerinduan Allah buat orang yang percaya, Mazmur 126, kita menemukan potensinya. Kita menemukan potensi yang Tuhan rindu terjadi buat saudara. Mazmur ini adalah mazmur yang termegah. Dari 120 sampai 136 bicara tentang orang Israel yang merindukan bisa beribadah bebas di bait suci Allah. Merindukan mereka memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di masa yang sukar ini saudara-saudara, Tuhan merindukan, Tuhan mengajarkan, dan Tuhan merancangkan untuk kita bisa menemukan sesuatu potensi yang kita bisa kembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada 3 kebenaran yang saya sharingkan kepada semua umat yang saya layani. Temukan potensimu di masa yang sukar. Potensi yang pertama adalah menemukan kualitas yang terbaik dari Tuhan. Temukan kualitas yang terbaik dari Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dimulai dengan namanya situasi. Sion itu bicara tentang Yerusalem. Sion itu bicara tentang kota damai, kota yang setia, the teaching of peace. Tetapi pada waktu itu, Sion sepertinya dalam keadaan nilai yang terpuruk. Keadaan Yerusalem di luar dugaan. Keadaannya kurang, sama sekali tidak bernilai. Ada pembatasan, ada sebuah keadaan yang tidak memungkinkan. Bukankah hal itu kita alami hari ini dalam gereja Tuhan? Baik kita pribadi organisme, baik gereja-gereja secara organisasi, ditutup, dibatasi, ibadah-ibadah tidak boleh ramai, segala sesuatu strategi semua tidak jalan sama sekali.
Bahkan 18 bulan ke depan, banyak gereja yang akan ditutup saudara-saudara karena kekurangan keuangan. Tapi hari ini, kita harus melihat bahwa ada sebuah kerinduan yang besar. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu perasaan kerinduan. Ada sebuah doa untuk kita bisa kembali memuji dan menyembah Tuhan seperti dahulu. Itulah nama kata firman Allah. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Tuhan mengajar kita untuk bermimpi kembali hari ini. Untuk melihat sesuatu yang pernah Tuhan buat sebelum pandemi. Untuk melihat segala sesuatu yang pernah Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini. Dan itu yang membawa kita saudara-saudara untuk dilatih. Ayat kedua kata firman Allah, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Kualitas kita menemukan yang terbaik justru pada waktu keadaan yang sukar. Tidak kebetulan kalender orang Ibrani hari ini adalah 5781. Tahun V Alef, saudara-saudara. Mulut Tuhan yang mengajar. Mulut ini untuk memuji dan menyembah. Doa kita semua, kualitas pujian dan penyembahan di era masa yang sukar justru berbeda. Di saat Tuhan izinkan semua eksibisi, semua hiburan berubah menjadi sebuah pengalaman dengan Tuhan. Pada waktu kita fokus kepada kebenaran ilahi daripada adalah pujian dan penyembahan, itu yang menjadi bahagian kita, saudara-saudara. Saya punya mimpi di gereja yang saya layani di era yang sukar hari-hari ini adalah bagaimana generasi milenial yang akan memenuhi panggilan Pantekosta yang ketiga. Saya percaya restorasi Pondok Daud akan terjadi buat generasi-generasi, khususnya generasi milenial. Bagaimana mereka menjadi generasi yang akan memimpin gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Belum pernah terjadi saudara-saudara, tapi Alkitab mencatat Yeremia, Alkitab mencatat seorang namanya Yusuf, Alkitab mencatat seorang namanya Daud. Bagaimana generasi ini saudara-saudara akan menjadi generasi pemuji dan penyembah yang menyembah dengan kapasitas sorga pada zamannya. Bagaimana generasi ini, saya punya mimpi menjadi generasi penerobos yang luar biasa, membuka tempat-tempat yang baru, melakukan penginjilan yang hebat di dalam media sosial dan kehidupan mereka. Dan generasi ini menjadi generasi yang profetik, penuh dengan nubuatan, kata-kata yang penuh dengan hikmat dan marifat. Dan akhirnya generasi ini menjadi generasi yang menuai untuk kemuliaan Allah. Ini mimpi saya, saudara. Ini kerinduan kita. Dan Alkitab katakan, penuhi dengan kualitas yang dari sorga. Temukan potensimu di masa yang sukar yang pertama. Kualitas yang berbeda. Amin. Yang kedua, temukan potensi di masa yang sukar. Potensi, ayat keempat. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bicara pemulihan kembali. Ini menunjukkan kepada sebuah alasan rohani yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Komitmen. Potensi yang harus ditemukan dalam masa yang sukar adalah komitmen yang tetap maju. Komitmen yang semakin hari semakin naik. Komitmen yang semakin hari semakin luar biasa. Itu yang menjadi bagian kita, kata firman Allah. Ada ukurannya. Pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bicara sungai yang ada di satu padang gurun Negeb Yehuda selatan, saudara-saudara. Dalam kehidupan sehari-hari sungai ini kering. Dan sungai ini akan basah pada waktu hujan turun, walaupun jarang. Dan pada waktu hujan itu turun, karena itu padang gurun, saudara-saudara, maka hujan itu akan mengalir air, mengaliri sungai yang kering itu. Dan karena terus-menerus, saudara-saudara, akan membuat sebuah luapan air dan akhirnya banjir. Ini bicara tentang namanya double portion. Waktu kita komitmen terus-menerus menemukan potensi kita, komitmen yang semakin hari semakin luar biasa, saya percaya double portion menjadi bagian kita semua. Doa-doamu akan berbeda, pujian penyembahanmu dalam berkat Allah yang luar biasa. Pada waktu kita punya jarak dalam menyembah, justru penyembahan kita akan menjadi satu.
pada waktu kita bisa bertepuk tangan, bergandengan tangan satu dengan yang lain, pada waktu segala sesuatunya menjadi begitu terbatas, tapi kita punya komitmen yang luar biasa, maka Tuhan akan membawa kita akan melihat mujizat demi mujizat yang kreatif, yang menjadi bagian saya dan saudara. Apa yang gak pernah dilihat, apa yang gak pernah didengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati orang, itu yang akan Tuhan siapkan buat orang-orang yang punya komitmen maju di hadapan Allah. Temukan potensi itu. Yang ketiga, yang terakhir, menemukan potensi di masa yang sukar. Ayat kelima dan yang keenam, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Temukan potensi di masa sukar ketiga. Perbesar kapasitasmu, perbesar kuantitasmu, perbesar di mata Allah. Kita mulai dengan bersama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Gereja Tuhan, jemaat-jemaat, persekutuan-persekutuan, komunitas demi komunitas, kita tabur dalam doa, kita tabur dalam berkat, kita menabur dengan kesetiaan, kita menabur dengan komitmen, kita menabur dengan banyak hal. Dan Allah kita katakan akan menuai dengan sorak-sorai. Ada usaha, ada sesuatu yang akan Tuhan buat, ada sesuatu yang akan Tuhan beri. Tapi yang lebih hebat, ayat ke-6, orang yang berjalan maju, bicara pribadi, bicara saya dan saudara, sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perbesar kapasitas, bicara pribadi. Tuhan izinkan di era yang sangat sukar, di masa yang sulit ini, kau berjalan maju dengan susah payah. Kau berjalan maju dengan penuh dengan tantangan, rintangan hingga sampai menangis. Tapi di situ kau tabur benih. Kau tabur benih doa. Kau tabur benih keuangan. Kau tabur benih kesetiaan. Kau tabur benih perhatian. Kau tabur benih iman. Segala sesuatu mungkin engkau tidak dapat lakukan. Mungkin engkau tidak mampu untuk mengerjakan. Tapi engkau maju dan menabur benih sambil menangis. Alkitab katakan engkau pasti pulang. Ada sebuah kepastian, ada sebuah keyakinan dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah berhutang. Doa saya buat generasi milenial, khususnya buat jemaat yang saya layani, di masa yang sukar, temukan potensimu. Potensi yang kita harus temukan di masa yang sukar. Potensi yang pertama, kualitas yang terbaik. Potensi yang kita temukan di era yang sukar. Yang kedua, temukan komitmen yang semakin maju. Potensi yang ketiga yang kita harus temukan di masa sukar adalah perbesar kapasitasmu. Selamat melayani dimanapun tempat engkau berada. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya memberkati kita semua. Diberkati hamba-hambamu, diberkati anak-anakmu. Doa hambamu kiranya mereka tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan bawa mereka memenuhi panggilan Tuhan yang ajaib luar biasa. Mengatakan firman Allah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.